Halo, selamat datang di program studi Magister Cybersecurity dan Digital Forensik. Perkenalkan, nama saya Farah Afianti sebagai Kaprodi S2 Cybersecurity and Digital Forensik. Hari ini saya akan memperkenalkan lebih dekat mengenai profil dari prodi kami. Kenapa prodi ini dibentuk? Di antaranya pasti harus ada demand dan supply ya. Demand adalah kebutuhan di mana saat ini hampir seluruh kegiatan kehidupan kita sehari-hari sudah berhubungan dengan aplikasi, dengan teknologi informasi. Nah, dari sini muncullah beberapa permasalahan, di antaranya adalah adanya kelemahan dari sistem sehingga mengakibatkan adanya kesempatan untuk terjadinya kasus-kasus kejahatan digital. Berdasarkan kebutuhan ini, maka kita perlu menyiapkan supply untuk memberikan solusi atas permasalahan ini. Nah, solusinya diantaranya adalah mempersiapkan tenaga-tenaga ahli yang bisa menangani kasus-kasus kejahatan digital. Nah, hal ini sesuai atau selaras dengan perkembangan cybersecurity dan digital forensik di skala internasional. Saat ini sudah berkembang atau sudah ada beberapa atau bahkan ratusan perguruan tinggi di internasional. Di antaranya adalah yang disebutkan di sini, yang fokus bidangnya adalah mengenai cybersecurity dan digital forensik. Nah, kemudian selain itu adalah berkembang pesatnya berbagai jurnal, berbagai penelitian mengenai kedua bidang ini. Nah, tapi di Indonesia ini kita masih belum ada nih program studi yang mengkhususkan diri ke dalam bidang studi cybersecurity dan digital forensik. Oleh karena itulah Universitas Telkom membuka program studi ini. Tujuan dari program studi ini adalah yang pertama, dihasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ilmu forensik. Ilmu forensik ini termasuk di dalamnya adalah forensik digital dan keamanan siber. Kemudian yang kedua adalah dihasilkan karya ilmiah. Karena kita di bidang akademisi, otomatis harus dihasilkan karya ilmiah yang akan menambah hasanah dari publikasi di tingkat internasional. Kemudian yang ketiga adalah inovasi yang menghasilkan produk di bidang ilmu forensik. Dari tiga tujuan ini muncullah visi dan misi dari program studi Magister Cybersecurity dan Digital Forensik. Visinya adalah menjadi program studi bereputasi nasional maupun internasional yang berperan aktif dalam pengetahuan dan keahlian khususnya di ilmu forensik, yaitu keamanan siber dan forensik digital dalam 5 tahun ke depan. Kemudian untuk mencapai visi ada 4 misi yang akan menjadi tonggak pelaksanaannya. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang ilmu forensik. Yang ketiga adalah berkontribusi dalam pemanfaatan iptek tersebut. Yang keempat adalah berkolaborasi dengan industri, pemerintahan, dan alumni, maupun nanti akan berkolaborasi dengan pengguna alumni. Berikut adalah akreditasi saat ini dari program studi Magister Cybersecurity dan Digital Forensik yang terakreditasi baik oleh BANPT. Berikut adalah 5 dosen home base yang saat ini dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah, yang memiliki ciri dan topik unik masing-masingnya. Yang pertama adalah Ibu Ari Barmawi. Beliau fokus di bidang security, provable security, kemudian di bidang kriptografi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Ibu Rimba Widiana Ciptasari PhD. Beliau ini fokus ke dalam multimedia forensik atau musical forensik. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Niken Dwi Wahyuni. Beliau juga fokus di bidang ilmu forensik, baik forensik secara di networking, multimedia,
dan lain sebagainya. Yang keempat adalah Ibu Vera Suryani. Ibu Vera Suryani ini di bidang network security, IoT, kemudian dan lain sebagainya ya. Kita bisa melihat profil keempat dosen home base ini di Scholar. Kemudian yang terakhir adalah saya sendiri, di mana bidang penelitian saya adalah di bidang membership scheme, IoT, lightweight cryptography, dan lain sebagainya. Berikut adalah kurikulum dari Magister Cybersecurity dan Digital Forensik. Ini untuk semester pertama kita ada 15 SKS. Di sini terdiri dari 5 mata kuliah, yaitu Security Principle, Digital Forensic Framework, Architecture and Vulnerability of Computer and Network System, kemudian Project dan Research Method yang terakhir. Dan untuk semester 2, kita juga masih ada 5 mata kuliah, di antaranya adalah Usable Security, Forensic and Security Challenge, kemudian ada Advanced Digital Forensic, Applied Cryptography, dan Project Implementation 1. Di setiap akhir semester kita ada seminar. Yang pertama adalah seminar project untuk semester 1. Untuk semester 2 kita ada seminar pemantauan untuk implementasi project yang pertama. Dan untuk tahun ketiga nanti ada seminar pemantauan untuk project implementation yang kedua. Nah, di semester ketiga ini akan ada 2 mata kuliah pilihan yang akan disesuaikan dengan topik penelitian dari masing-masing mahasiswa. Kemudian di sini ada yang berwarna biru, tulisan berwarna biru. Ini adalah capstone atau seminar. Di sini SKS-nya adalah 0. Yang dimaksud dengan SKS 0 adalah setiap mahasiswa wajib mengikuti. Jadi, ini sebagai dasar untuk kelulusan, nilainya hanya pas atau fail. Jadi kalau fail harus mengurang, kalau pas maka dia bisa melanjutkan ke tesis. Nah, apa saja mata kuliah pilihan yang bisa dipilih oleh mahasiswa? Yang pertama, ini terbagi menjadi 2, yaitu advanced topic atau supporting topic. Jadi masing-masing mahasiswa memilih 1 dari 3. Saat ini kami buka 3, tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuka beberapa mata kuliah lain disesuaikan dengan topik penelitian dari mahasiswa. Yang pertama adalah Forensic Data Analysis, kemudian ada OSIN mengenai investigasi dan intelligence analysis baik teori maupun metodenya. Yang ketiga adalah IoT Security. Kemudian untuk mata kuliah pilihan pendukung, yang pertama adalah Provable Security, yang kedua adalah Cybercrime and Cyber Law, ini berhubungan dengan hukum. Kemudian yang ketiga adalah Cyber Forensic Data Collection. Nah, kami juga membuka peluang untuk memilih mata kuliah di Magister Informatika di Universitas Telkom. Profil lulusan dari Magister Cybersecurity and Digital Forensik ada 2. Yang pertama adalah profesional di bidang ilmu forensik dan keamanan data. Yang kedua adalah akademisi dan peneliti ya. Jadi berikut adalah beberapa contoh profil kerja yang bisa ditekuni oleh mahasiswa ketika lulus dari Magister Cybersecurity and Digital Forensik. Berikut adalah beberapa potret gedung perkuliahan dari Pascasarjana di Universitas Telkom. Jadi ini adalah gedung D Panambulai, gedung E Kultubai Utara, di sini ada beberapa lab. Kemudian beberapa lab lainnya ada di gedung F Kultubai Selatan. Dan untuk gedung TULT ini baru saja dibangun untuk gedung perkuliahan bersama antara beberapa fakultas. Kemudian berikut adalah gedung Pascasarjana yang ada kemungkinan untuk dipindah, yaitu di gedung Panehan atau di gedung G. Ada ruang admin, ada khusus ruangan bimbingan tesis, ruangan dosen, ruangan rapat, dan setiap mahasiswa nanti bisa masuk ke dalam ruang residensi ya. Kalau ini adalah ruang kelas untuk perkuliahan. Sedangkan ruang residensi adalah tempat kalian nongkrong untuk menyelesaikan tesisnya. Berikut adalah link website yang
mungkin bisa berguna nantinya untuk mencari informasi lebih dekat mengenai beberapa permasalahan perkuliahan. Di antaranya adalah website prodi, ada website fakultas, website BAA, maupun website bagian keuangan. Demikian perkenalan profil dari Magister Cybersecurity dan Digital Forensik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.